Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tongkrongan Lanang. Tongkrongan Lanang kali ini kedatangan tamu spesial, Gus Hasbi Yazid Al Bukhari ya. Teman-teman. Bukan. Bukan. Kali ini kedatangan tamu seorang Gus, seorang yang berilmu ya teman-teman. Enggak juga. Masih biasa aja. Masih setara dengan Yang berilmu sih. ya. Karena punya ilmu. Oh, orangnya sangat merendah sekali teman-teman, tidak sombong dan tidak juga takabur. Akhlaknya juga bagus. Sebenarnya saya sudah agak lama berteman, tapi tak kenal maka tak sayang, begitu kata pemirsa Mas Hasbi. Boleh diperkenalkan Mas Hasbi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya di sini itu bernama Muhammad Hasbi Yazid sebenarnya. Kalau Hasbi Al Bukhari itu bukan. 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 Saya itu berasal dari Kalisat dan juga sudah berteman dengan host saya itu Abiles Asamarkondi itu semenjak dari Institut Agama Islam Al-Qadir Jember, semenjak kuliah di sana. Mungkin segitu tuh. Cukup lah. Untuk riwayat penyakitnya? Enggak Gak ada. Alhamdulillah sehat. Enggak ada. Mantap Gus, mantap Gus. Baiklah, di tongkrongan Nana kali ini kita akan membahas sebuah pengalaman yang agak buruk bagi sampean. Seperti pengalaman ya kayak tabrak lari atau bencana alam. Enggak. Oh, Kalau tabrak lari enggak pernah. Caranya tanggung jawab. Kali ini tongkrongan Nanang akan berdiskusi atau mau diskusi apa Gus? Cerita aja. Cerita. Kok debat? Akan bercerita tentang pengalaman seorang Gus Hasbi, pengalaman yang membuatnya sangat terpuruk dari kondisi mental, fisik maupun material, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan hal yang terpuruk tersebut. Baik. Saya dulu itu pada tahun 2018 nggak salah, sekitaran segitu lah pokok. Kenapa Gus? Main FF? Enggak main FF. Oh, Di waktu itu saya menempati kelas 3 NTS, enggak 2 NTS. Ya sekitaran itulah pokok. Antar 2018. Antar 3 NTS enggak 2 NTS. Itu ya MTS-an. Kelas 2. Kelas 3 kayaknya. Kelas 3. Awan. Iya. Banget. Nah, di kelas 3 awal MTS itu saya mengenal seorang wanita. Tapi wanita yang saya kenali waktu itu bukan satu MTS sama saya. Lain universitas. Lain universitas. Tidir. Gimana sih? Nah, Sambil kelas 3 MTS, ceweknya universitas gitu. enggak, bukan bos. Bukan bos. Nah, jadi waktu kelas 3 MTS itu saya kenal kepada salah satu wanita, di mana wanita itu masih kelas 1 MTS. Ya, kelas 1 MTS. Adik kelas. Tapi beda lembaga. Maksudnya Muhammadiyah gitu. Oh bukan, sama-sama. Beda sekolah maksudnya, beda sekolah. Saya sekolah di sana dan itu sekolah di sini gitu. Enggak, bukan. Nah, pada waktu itu saya kenal sama dia, ya pacaran lah. Pacaran. Dosa Gus karena sebenarnya. Iya, sebenarnya dosa, tapi pada waktu itu enak. Lah kok enak, akhirnya dilanjut. Nah, saya pacaran sama dia itu sekitar 2 tahun, kalau enggak 3 tahun. Ya, langgeng banget lah. Langgeng banget. Jatah. Gak ada. Gak ada jatah. Soalnya saya mondok dan dia juga mondok. Sama-sama mondok waktu itu.
And then singkat cerita lah, di suatu perjalanannya saya dan dia itu dimana ada waktu saya dan dia ketemu pacaran sama kedua orang tua kita, sama orang tuanya saya ketemu, sama orang tuanya dia juga ketemu, sama-sama ketemu pacaran. And then saya dan dia itu dilatar belakangi dengan orang tua yang melarang anaknya pacaran. Yang Berarti nikah banget lah. enggak, Oh gak nikah. Oh, kan. Kenapa kok gak nikah? karena masih muda bos. Enggak lucu kan saya kelas 1 SMA gendong anak ya kan. Lanjut gue lanjut. And then ya terjadilah di sana pertikaian lah. Jadi pertikaian, saya dimarahi dan dia juga dimarahi. Nah karena kita sama-sama komitmen pada waktu itu, sama-sama nggak mau terpisahkan lah, anjay sudah terpisahkan. Ya intinya sama-sama gitulah, sama-sama nggak mau Bisa. sama-sama nggak mau terpisahkan gitu. Endingnya yang terjadi, Bunuh diri bersama. orang tuanya dia itu ke rumah, Kok bisa? ya ke rumah minta Pertanggungjawaban. enggak, ya bisa dibilang pertanggungjawaban gitu, tapi pertanggungjawaban dalam konteks ya apa ya, nggak mau anaknya dibuat main-main gitu ya, bukan zina bos. Beda konteks bos. Ya intinya orang tuanya dia itu ke rumah pada waktu itu, ke rumah itu Bawa aja nurut. ya, Honda. rumah waktu itu memberikan informasi lah, ya ini gimana enaknya anak-anak kita sudah Dewasa. bocil lah, bocil. Gimana enaknya anak kita ini sudah sama-sama suka, dan di kedua orang tua kita itu sama-sama melarang anaknya buat pacaran. Nah mungkin lah ya, mungkin menghindari fitnah, terjadilah di sana pertunangan. Jalan keluarnya tunangan lah, kelas 3 Oh, kelas 3 MTS pada waktu itu. Saya tunangan kelas 3 MTS. gak ada yang iri tuh. Banyak Mana yang iri? ini. Iya. Termasuk saya juga. Lah, and then singkat cerita terjadilah di sana pertunangan deh. Tunangan jalan tunangan itu sekitar 3 tahunan. Intinya pada dasarnya saya berhubungan sama Berhubungan. iya maksudnya pacar apa ya, berhubungan lebih dari teman. Oh, tak kira berhubungan. Enggak lah. Ya walaupun sedikit lah. Tapi enggak. Alhamdulillah. Ya, and then singkat cerita pada dasarnya saya itu bertunangan sama mantan saya. Itu sama pacarnya kalau dihitung 5 tahun. Pas 5 tahun. Langgeng. 5 tahun jalan, 4 tahun menuju 5 tahun itu langgeng. Nah, ketika ada masalah ya bosan wajar lah. Oh bos. Bosan wajar, tapi pada waktu sebelum itu enggak ada inisiatif buat selingkuh, enggak ada inisiatif buat nerima cowok lain, inilah itulah, enggak ada lah ya. Saya pun begitu, enggak ada, apalagi saya orangnya setia lah kan. Masya Allah. Nah and then singkat cerita menuju 5 tahun terjadilah suatu masalah di sana. Bentrok lah, saya sama dia bentrok. Bagu hantam. Enggak sampai baku hantam. Mungkin terjadinya kesalahpahaman. Karena prinsip saya pribadi, saya bilang ke dia kalau bosan boleh, bosan itu boleh, tapi sebosan-bosannya jangan mencari solusi untuk memutuskan hubungan ini. Terserah kamu bosan mau ngapain. Nah dalam konteks saya pada kata terserah itu maksud saya ada batasan juga, bukan pas bebas. Ketika saya bilang terserah kamu bebas ya mau ngapain aja sama cowok lain gitu kan ya, saya juga punya perasaan ya kan. Iya benar. And then suatu waktu ada tuh SW-nya dia. Saya tahunya dari ustadz saya, bahkan saya di privasi. Masya. Pada waktu itu kan zaman kita collab ya, zamannya collab gitu kan sama temen. Jedang. Ketemulah di sana SW-nya dia collab.
sama selingkuh. Enggak, waktu itu katanya saudaranya. Katanya, tapi nggak tahu begitu detail. Tahu nasabnya. Nggak tahu saya. Nah, katanya cuman saudaranya. Ya udahlah, saya sebagai orang yang sayang waktu itu percaya aja. Ya, ini saudaranya. Ya daripada saya bertengkar endingnya membuat hal yang tidak enak, ya kan? Ya udah, saya skip, saya percaya aja waktu itu. Ya udahlah, di skip, and then singkat cerita, dia ketemu lagi main league match. Waduh, Enggak nyampe ke aplikasi hijau gitu. enggak sampai. Masih biru, Masih bi. masih biru. Alhamdulillah masih biru. Kalau wes hijau, Enggak mau, Bos. oh iya, Enggak mau. ding jangan. Nah, terjadilah pertengkaran lagi di sana. Intinya di tahun kelima tuh banyak banget ujian. Banyak banget ujian. Terjadilah pertengkaran lagi di sana. Nah, and then ketika itu terjadi lagi pertengkaran di mana dia itu ketahuan selingkuh. Jelas-jelas selingkuh. Di hadapan mata kepala sendiri. Gitu. Di hadapan kepala enggak, cuman ada screenshotan lah yang nyampe ke saya. Banyak mata-mata gitu. Mata-mata enggak ada, cuman ada teman-teman yang tahu lah. Cepu. Oh, dicepuin. Ya, and then singkat cerita ketika dia sudah ketahuan selingkuh, saya sebagai orang yang berprinsip, wah nggak bisa nih diselingkuhin. Saya udah tulus masa diselingkuhin gitu kan. Mau balik lagi, wah ini endingnya saya break sama dia. Break dalam sekejap apa? Ya break dalam sekejap waktu itu, cuma pada waktu itu break dalam sekejap. Break dalam menit. enggak, Oh, bukan menit. hari bos. Tapi perasaan udah terpuruk tuh. Kan bayangin 5 tahun berharap, endingnya dikit. Wah, masya Allah, Kecewa. And then ya break. Saya mikir lagi, wah kok nggak punya cewek gak enak itu kan. Iya, benar juga. Mau cari lagi, sedangkan hubungannya saya sama dia itu serius, bukan abal-abal kayak kalau pacaran abal-abal kan ya. Abal-abal. Kan cuma abal-abal doang kan. Tapi kalau sudah tunangan yang beneran ya, pada dasarnya pemikiran yang dewasa itu sudah hubungannya tertata ya. Ini hubungan mau dibawa kemana itu sudah tertata. Nah, and then saya mikir, wah kagak punya cewek gak enak, teman. Nanti inisiatif nyari lagi gitu sampai. Ya, gak nyari lagi, cuman memperbaiki lah, Pak. Oh, Memperbaiki. break. Nah, berikan saya sempat break toh. Iya. Nah, singkat cerita saya mikir lagi, wah kok gak enak, gitu kan. Saya perbaiki lah. Saya perbaiki waktu itu, bujuknya saya ke dia itu bawa boneka ke rumah dia. Masya Allah, bonekanya besar lagi. Dan sampai sekarang dipegang. Apa itu boneka jenazku nggak apa? Enggak, Oh, enggak. waktu itu panda bos. Tapi besar, tapi lucu, imut. Jenazku juga imut Enggak, imut versi kamu. Nah, and then lah singkat cerita ya dibujuk gini-gini ya memperbaiki istilahnya. Waktu itu terbaiki. Terbaiki udah singkat cerita. Bahkan saya ke dia itu sampai waktu itu belikan handphone. Masya Allah. iPhone. Enggak. Oh, enggak nyampe iPhone. Tapi ya lumayan lah bagi saya yang waktu itu cari uang sendiri ya kan. ROG. Enggak. Oh, benar. Di 20 lah. Weh, Itu masih harga 2 juta berapa lah gitu. Tapi ini bukan perhitungan ya, sebagai cerita aja ya. kita aja. Bukan bermaksud juga promosi ya teman-teman. Bukan promosi. Kita tidak di endorse, maaf. Nah, udahlah saya belikan dari saking senengnya kan, dari break sampai baikan ya senengnya lah. Masya Allah banget, seneng banget gitu kan. Seneng banget. Wah kok pasti mau diajak baikan kan. And then singkat cerita ada permasalahan lagi, di mana permasalahan itu udah nggak bisa bikin saya baikan lagi sama dia. Kenapa? Ya karena terlalu sering kecewakan mungkin. Dan waktu itu saya akui saya juga pernah bikin kesalahan. Setelah saya break, ada tuh sahabat yang muncul ke saya. Sahabat cewek dari pondok saya satu pondok sama saya.
And then dia muncul ke saya, jebret, ngechat saya. Intinya saya kan ya bayangin sahabat gimana akrabnya gitu kan. Nah, akrab banget lah. Dan sebelum saya mengenal mantan tunangan saya itu, saya sudah lebih dulu mengenal sahabat saya. Jadi lebih akrab ke sahabat saya. Dan waktu itu ya akrab lah. Dan dulu waktu saya sepondok itu juga ada rasa ke sahabat saya. Masya. Juga ada rasa. Bener, jujurnya juga ada rasa. Saya akui itu. Tapi ketika saya sudah terikat dengan pertunangan, akhirnya rasa itu hilang. And then di satu waktu dia muncul lagi, muncul. Terus saya akrab lagi. Timbul perasaan baru lagi. Timbul enggak timbul sahabat baru. Saya kalau sahabat teman-teman ya Istimewa pasangan. istimewa Ya, biasa gitu. Oh. Saya bisa membedakan lah. Ya. And then mungkin dia cemburu ya. Ya pastilah dia cemburu. Pasti. Cemburu akhirnya timbullah konflik di antara kita berdua tuh. Konflik ini itu. And then karena saya ingin menjauh konflik itu, saya tukeran HP. Kenapa saya deket sama sahabat waktu itu? Karena saya itu prinsipnya saya nggak melarang tunangan saya deket sama cowok. Iya kan? Saya nggak melarang dia deket dengan siapapun. Nggak ngekang. Ngekang yang ngekang banget pada waktu itu. Kalau ngekangnya ngekang banget, tapi di balik kangen itu dia akrab sama cowok-cowok. Nah, ketika WA-nya dipegang saya, ketahuan lah tuh berapa chat gitu. Wah, kok asik nih, Friendly gitu. wah kok asik nih gitu kan. Dari semenjak itu, Nah, semenjak itu saya pertanyakan, ini siapa? Gak ada, cuma teman-teman gitulah. Pas ya oke lah, saya percaya aja. Ketika HP-nya saya sudah berada di saya lagi dan HP-nya dia sudah berada di dia lagi, and then saya cek tuh catatannya saya dengan sahabatnya saya yang satu pondok itu. Saya cek, ternyata di sana dia bertengkar. Bertengkar ya kan. Bertengkar lah, ini itulah adalah pertengkarannya begitu hebat sampai pertengkarannya itu melibatkan orang tua. Masya Allah, kok bisa? Itu saya gak habis pikir, ini kan masalah kita loh kan. Janganlah orang tua dilibat-libatkan. Bukan saya membelakan sahabat saya, enggak, maksudnya ya kita aja sebagai orang awam, ketika ada permasalahan orang melibatkan orang tua, kayak yang merasa wah apa ini sih orang kok gak asik banget gitu kan, gak dewasa banget. Iya, terlalu kanak-kanakan. And then singkat cerita lah, ketika konflik itu sudah terjadi, karena sudah ada banyaknya konflik, saya merasa wah gak bisa nih udah lanjut dah. Semenjak itu hubungannya yang 5 tahun berhenti. Bukan. Dan kandasnya itu dia ke rumah waktu itu sama orang tuanya, sama Umi. Dia ke rumah, dan waktu awal dia ke rumah, ketika permasalahan itu sudah terjadi, dia ke rumah itu sudah berjanji iya bakal mempertahankan hubungan ini. Masya Allah. Nah, saya sebagai orang yang sebagai cowok yang masih ada harapan ke dia, saya merasa wah mungkin dia benar-benar sayang ya, benar-benar serius. Benar-benar serius. Nah, ya, Soalnya wes berapa kali dikecewain. ya. And then lah ya, pada waktu kita break yang kedua kali, saya punya pacar lagi. Kan waktu itu ketika saya break, oh gini, waktu ini saya baru ingat, waktu itu saya mau masuk kuliah, bingung mau masuk di kuliah yang di pondok saya atau di instansi yang saat ini saya tempati gitu. Saya bingung. Akhirnya saya cerita ke mantan, ke dia. Saya cerita, aku mau kuliah nih, kira-kira anaknya masuk mana ya? Masuk di luar aja, jangan masuk di pondok sana, soalnya ada sahabatnya. Kekanak-kanakan lah pikirnya. Saya memaklumi karena saya sama dia tuh beda gitu, pikirannya beda. Saya memaklumi pada waktu itu. Dan ya udahlah, ketika saya
dan di pondok saya itu juga apa ya, nggak begitu cocok ke saya instansinya. Maksudnya nggak apa ya, bukan nggak bagus, kalau bagusnya bagus, tapi nggak cocok aja sih, gimana sih bahasanya tuh, nggak nggak ada minat untuk masuk sana gitu, minatnya ke sini. Ya udahlah, masuk sini aja. Mungkin di sana saat itu dia bahagia kan, permintaannya terturuti kan. Nah, ya udahlah. Dan ketika saya masuk di sini di instansi Alkodiri, ada cewek, saya nemu cewek lagi. Di instansi Alkodiri Ya saya nemu cewek, tapi enggak tuh, enggak pacaran, cuman teman. teman biasa, tapi sering chatan gitu kan. Nah, sama dia tahu waktu itu, ketahuan, saya jebret ketahuan. Akhirnya dia tanya, saya jawab dengan jujur-jujurnya kan, ini temen, mau ditanya gimana pun ini temen, tetap temen gitu kan. And then lah, singkat cerita, dia ke rumah. Saya Bapak kan tekar kan, sama keluarganya Anda enggak sendirian. keluarga, saya tengkar sama dia. Sendirian. Empat mata apa? Saya tengkar lewat chat, Oh, lewat sosmed. Nah, udahlah, tengkar, akhirnya break lagi kita di sana. Entah, nggak ada angin, nggak ada hujan, moro-moro break. Saya lupa kenapa waktu itu kita break, soalnya udah lama banget ya kisahnya. Nah, and then ya udahlah, kita break. Akhirnya singkat cerita, singkat waktu, ada waktu di mana dia ke rumah. Nah, dia ke rumah ingin meluruskan lah, ini gimana nasib hubungannya kita, dibawa kemana? dibawa kemana gitu kan. Nah, ketika dipertanyakan sama orang tua saya sebelumnya tanya ke saya, ini gimana hubungannya kamu? Aku jawab, lah aku manut gitu kan. Oh, iya. Aku manut, ngapain aku ngemis ke seorang perempuan, ngapain gitu kan. Aku manut, harga diri juga. Ibarat kata orang Madura tuh, ludah yang sudah ada di bawah ngapain ditarik lagi, jijik kan bilang. Lah udah, aku manut aja waktu itu, manut lah, maunya dia apa, kalau mau lanjut ya ayo, nggak mau ya udah gitu kan. Tapi ketika saya bilang gitu, di dalam hati ngelkel bos, apa ngelkel ya, kayak ada yang ganjel gitu ya, kayak ada yang ganjel ya, sedikit agak berharap juga gitu kan. Wah, semua juga berdoa di dalam arti, wah semoga semoga tetap masih mau bertahan pada waktu itu. And then ketika dia ditanyakan sama orang tua saya, mau lanjut apa enggaknya, dia udah nggak mau. Dia udah nggak mau karena dia udah nggak mau karena sakit hati ke perkataan saya. Perkataannya saya pernah berkata kepada dia, kamu itu murahan. Kenapa saya bilang dia murahan? Karena jelas-jelas dia udah punya tunangan, masih aja akrab sama cowok yang lain. Murah gak sih? Murah-murah. Nah, beda dengan pacaran ya. Kalau pacaran kita mau dekat banyak pun bebas. Maksudnya kalau ada dekat-dekat biasa bebas gitu kan. Tapi ini udah tunangan dan itu chatannya masih ada sayang-sayangnya gitu kan. Saya anggap Lelaki mana yang nggak sakit? ya, saya juga bilang berkata seperti itu gara-gara emosionalnya saya waktu itu nggak terkontrol. Berarti semenjak itu menjadi terpuruk banget harus. Udah. Habis itu yang menyebabkan bangkit lagi dari keterpurukan tuh apa? Yang menyebabkan saya bangkit lagi dari situasi seperti itu ya. Nah, jadi gini, setelah saya tidak ada sama dia waktu itu, galau banget. Wah, galau. Nyari lagi berarti. Ada kepikiran nyari lagi lah pastinya, udah kubu-kubu, tapi akhirnya nggak nemu. Ini susah banget cari cowok, saya nggak paham ya ini buat cewek. Sorry teman-teman, cewek maksudnya bos, tipu. Nah, pada waktu itu saya cari cewek, gak nemu. Saya sampai chat di FB, IG semua lah, saya cari cewek. Nah, ini kenapa ya kok saya sulit banget gitu ya cari cewek nggak ada, tapi teman deket ada. Oh, ternyata berarti saya itu enggak apa ya, enggak begitu pede waktu itu menyatakan perasaan ke cewek gitu, masih pilih-pilih lah gitu kan.
Berarti teman dekat tuh menjadi pada waktu bukan solusi juga, tapi apa ya, teman dekat itu menjadi sebuah teman istimewa. teman istimewa yang mana teman-teman dekatnya saya pada waktu itu bisa membuat Saya bahagia. saya bagian enggak juga Ah, bisa membuat saya semangat lah gitu. Saya pas ketika ada teman dekat pada waktu itu saya jadi berpikiran kayaknya nggak punya cewek nggak masalah sih. Apa sih gunanya ada cewek itu apa gitu kan. Ya oke lah, gunanya punya cewek mungkin di sana kita mempunyai solusi untuk kita cuci tempat curhat kita, penyemangat kita, support system kita gitu kan. Tapi ketika saya pikir-pikir lagi, ini loh, aku juga ketika gak punya cewek punya kok teman-teman deket gitu kan. Nah, and then ada nih salah satu teman deket yang waktu itu menjadi penyemangat saya. Teman deket yang satu ini itu emang udah sepondok sama saya dan juga menjadi sahabat saya dulu di pondok. sampai sekarang berarti dari teman dekat berubah. Menjadi hubungan yang spesial. Nah, jadi itulah ya Pengalaman singkat. iya, pengalaman singkat dari teman dekat jadi hubungan yang spesial sampai sekarang Wah, Insya Allah. menjadi hubungan yang spesial. Pacaran enggak, komitmen ya. Jadi begitulah kisahnya saya. Pokok ya teman-teman, jangan sia-siakan orang yang setia. Ya, gara-gara orang baru yang hadir ke kehidupannya. Ya, Karena orang baru belum tentu setia dan orang lama yang sudah jelas-jelas setia itu tidak akan merugikan ke kamu sendiri. terima kasih atas pengalaman yang sangat ya agak rumit sih pengalamannya sampean. Mungkin hanya sekian teman-teman dari tongkrongan lanang bersama Gus Hasbi. Ya, Kasih aja lah, Gus. Ya, enggak sih. kisah nyatanya begitu. Wah, rumit teman-teman. Enggak kayak saya yang enggak ada yang Enggak. teman-teman. Mungkin ada yang minat. Jadi di kolom komentar WA bisa calling ya teman-teman. Cuma sekian dari tongkrongan lanang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.